kantor dari Ekotiva mengenai selama Ekotiva ini apa sih yang kita dapat atau apa yang kita mungkin lakukan. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, apakah siap jawab? Oke, siap. Apa kabar Kak? Kan baik, Gitu aja. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, apa sih Kak motivasi Kakak untuk mau jadi pembimbing di organisasi ini Kak, kalau boleh tahu? motivasi saya menjadi pembimbing karena jujur saya juga tertarik sama dunia pariwisata, apalagi ini juga berhubungan dengan bisnis juga yang mana itu berkaitan sama jurusan saya. Jadi saya pengen belajar lah, sekaligus belajar tentang bisnis ini berjalan gimana, sama juga ini melatih gimana cara menyampaikan sesuatu ke teman-teman anak SMA atau apa, biar pesan yang pengen saya sampaikan terkait program Edu Wisata ini bisa tersampaikan dengan Tapi Kakak enjoy kan dengan sejauh ini enjoy. bagus ya. Oke, untuk pertanyaan kedua Kak, kan mungkin Kakak punya kesibukan lain nih Kak. Gimana sih Kak cara Kakak memanage waktu antara kepentingan Kakak yang lain dalam atau dengan kepentingan organisasi? Untuk memanage waktunya jelas, kalau saya secara pribadi biasanya saya catat apa aja yang menjadi prioritas, apa aja yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu biar nggak nabrak antara keduanya. Jadi untuk gimana caranya memanage waktu antara kesibukan sama proyekan-proyekan kayak gini, ya saya nyatet di entah itu Google Calendar atau di kalender pribadi. Jadi sebenarnya kayak bisa dibilang kayak tukang list. Selfie. Untuk pertanyaan ketiga itu, kapan sih Kakak mulai tertarik atau Kakak mulai join gitu dengan program ini? Untuk mulai tertarik dan mulai join itu di tahun lalu 2023, kebetulan saya diajak teman juga untuk masuk ke program ini. Tahun kemarin saya ikut di LinkedIn Matiwana juga untuk kelas 10-nya. Jadi dari situ saya mulai tertarik tentang gimana cara berjalannya proses ekowisata ini, gimana cara proses komunikasi ke anak-anaknya juga. Lalu apa sih alasan Kakak mau ikut organisasi? Alasan lain sih nggak ada ya, cuma itu aja. Paling ya tadi tertarik aja sama dunia ekowisata, ya karena bisa berdampak lah, entah itu ke tempat yang kita kunjungi, dan semoga juga bisa berdampak ke teman-teman kalian. Untuk pertanyaan selanjutnya sih terkait dengan tempat ya Kak. Gimana sih tempat yang mungkin Kakak berkesan lah kali ini? Untuk tempat yang berkesan, menurut saya lebih ke Taman Jamuna Rindu, karena di sana kita benar-benar diajarin dari awal proses penanaman, terus pengenalan tumbuhan-tumbuhan apa aja yang bisa dijadikan jamu, terus proses pengolahannya gimana, dan proses kemasanan juga gimana. Jadi kita diajarkan dari hulu ke hilirnya, dari proses awal sampai proses hasilnya. Terima kasih Kak. Aku juga memang seru sih Pak. Selain dapat pengalaman yang memang bisa dibilang berharga, ya emang seru juga sih. Kak, pertama yang paling terakhir, siapa sih orang yang mungkin mengajak Kakak gabung organisasi? Organisasi apa? Organisasi kayak Ekotiva ini ya. Sebenarnya yang pertama ngajak itu teman kosan dulu. Dia juga duta IPB. Dia udah terbiasa, dia udah dulunya ikut RTC. Nah, kebetulan ada program LinkedIn, terus dia ngajak teman-teman kosannya, dan itu aku termasuk. Akhirnya kita sama-sama belajar di sini dan bisa menimbulkan rasa pengen tahu lebih besar lagi akhirnya. Jadi akhirnya ikutnya terus-terusan. Kebetulan untuk yang program di Februari kemarin saya nggak ikut karena bukan ada kerja di tempat lain. Oke teman-teman, mungkin itu saja wawancara hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Bapak Komang. Hari ini saya izin mewawancarai mengenai Local Genius yang berlangsung. Sebelumnya, apakah saya izin berkenan dalam mewawancarai Bapak? Berkenan, silahkan. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa perasaan Bapak ketika
mengikuti kegiatan ini? Perasaan saya sangat senang tentunya karena ke acara ini merupakan acara pertama bagi angkatan angkatan Mardiona yang ke-49 Lokal Genius dan sangat tenang lah intinya. Baik. Lanjut, mengapa kamu senang dalam mengikuti kegiatan ini? Karena senang itu bukan karena perjalanan, namun karena dengan perjalanan ini juga, kegiatan ini juga kita mampu mempelajari sesuatu yang tidak kita ketahui menjadi tahu. Contohnya seperti kemarin di saat di Museum Mini Sisa Hartaku dan juga senang membuat kenang-kenangan bersama teman. Baik. Kapan sih Bapak sendiri mempersiapkan diri dalam mengikuti acara ini? Saya mempersiapkan diri yaitu hamin 3 jam sebelum keberangkatan kita. Maaf, hamin 3 jam benar. Selanjutnya, siapa sih orang yang yang berkesan selama Bapak mengikuti Lokal Genius? Orang paling berkesan bagi saya selama Lokal Genius ini adalah para pemandu, teman-teman dan juga orang-orang orang di sana yang memberitahu informasi-informasi yang saya butuhkan untuk menjalankan kegiatan ini. Baik. Di mana sih tempat yang menurut Bapak paling seru atau paling mungkin Bapak nggak bisa move on dari tempat ini karena mungkin asik atau seru gitu? Yang paling berkesan dalam tempat ini adalah yaitu saat kita naik sepeda ontel di Prambanan Village. Karena di sana kita menaiki sepeda ontel, menaiki sepeda juga bersama teman-teman yang lain, hampir jatuh dan lain-lainnya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih Bapak sendiri bisa tertarik untuk mengikuti kegiatan ini? Bagaimana saya bisa tertarik untuk mengikuti kegiatan ini yaitu karena saya mendapat bocoran sebelum keberangkatan kita kan melaksanakan lavatur di yang saya lihat di sosial media seperti itu kita akan turun ke sungainya. Namun saya kemarin kita tidak turun ke sungainya itu. Baik, tapi selama Bapak mengikuti Lokal Genius ini, apakah enjoy atau tidak? Enjoy, sangat enjoy sekali. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Komang. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama.